halo semuanya. Yes, selamat sore. Kembali lagi dengan Instagram Live Kuiper Kampus dan dengan aku Wildy yang akan nemenin kalian di live sore ini. Oke, sebelum aku mau invite dulu nih, invite narasumbernya, aku mau ngucapin selamat Hari Kartini untuk teman-teman wanita Kuperian yang cewek-cewek di rumah. Semoga perjuangan dan juga semangat Ibu kita Kartini bisa tetap kita jaga sampai nanti ya. Oke, untuk sore ini kita seperti yang ada di poster postingan yang kemarin itu, kita akan kedatangan tamu dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Yes, oke, aku mau tanya dulu nih temen-temen nih, masih kuatkah untuk puasa hari ini? Coba komen deh yang udah lapar atau yang masih kuat nih Kak gitu. Oke. Sip, kita langsung aja ya. Kita invite tamu spesial kita yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia. Yap, sebentar, belum masuk nih orangnya. Udah nih, sudah ada. Oh, siap. Kita kedatangan salah satu pembicara yang handal di bidang ini, di jurusan sastra Mandarin dan juga kebudayaan Tiongkok, yaitu halo Bapak. Halo, selamat Halo. sore, Selamat Kuiperian sore. semuanya. Yes. Yes. Pak Ferry gimana kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah baik, masih seger Alhamdulillah. untuk mudah-mudahan sampai kebuka nanti. Amin. Oke. Amin. Oke Pak, sebelum kita masuk nih Pak ke topik pembahasannya, bolehkah Mhm. Bapak diperkenalkan siapa sih Pak Ferry ini gitu ke teman-teman Cooper yang di rumah? Ah, Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Kebetulan hari ini tanggal 21 April, jadi selamat Hari Kartini untuk teman-teman Kuiperian semuanya, terutama yang wanita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya buat semuanya gitu. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Ansori. Saat ini saya sebagai Kepala Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, jadi Pak Ferry Ansori ini salah satu eh, dosen dan juga ketua prodi sastra Mandarin ya Pak ya, Ya, dan nama juga kebudayaan prodinya Tiongkok. sekarang ya Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Betul. Oh, oke. Oke, nih Pak, kita boleh langsung aja Pak masuk ke pembahasannya kali ya Pak ya. Silakan, silakan. Ayo, silakan. Oke. Ini aku kepo banget sih Pak tentang sastra Mandarin karena memang kebetulan aku juga sastra, cuma aku bukan yang Mandarinnya nih Pak gitu. Dan mungkin dari sini Mm-mm. juga aku bisa mendapatkan informasi lebih dari Pak Ferry gitu. Dan Mm-mm. teman-teman Kuparian juga ya Pak ya tentunya. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa muncul jurusan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok? Apakah ada demand tertentu yang memang harus ada nih jurusan ini gitu Pak? Kalau boleh tahu gimana tuh Pak? Oke, jadi sebetulnya program studi kalau dulu tuh ada namanya sastra Cina, kemudian ada sastra Tiongkok, kemudian sekarang ada juga bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok, begitu seperti di Universitas Al-Azhar ini. Itu sebetulnya sudah cukup lama ya gitu loh. Sudah dari dulu beberapa kampus itu sudah memiliki program studi ini. Tapi memang tidak terlalu banyak. Jadi seluruh Indonesia waktu itu bisa dihitung dengan jari jumlah program studinya. Nah, Oke. memang beberapa tahun belakangan ini mulai bermunculan banyak nih universitas-universitas yang kemudian membuka program studi, baik itu namanya bahasa Mandarin, ada pengajaran bahasa Mandarin, atau misalnya ada bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok begitu. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari permintaan pasar. Nah, seperti kita tahu kan sekarang kedudukan Tiongkok di dunia internasional ya, baik secara ekonomi maupun secara politis itu sangat penting, dan dengan Betul. sendirinya bahasa Mandarin itu juga kemudian menjadi salah satu bahasa yang dalam tanda kutip gitu menjadi satu keharusan atau satu kewajiban untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin kemudian melakukan interaksi atau hubungan lebih jauh dengan bangsa Tiongkok ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Wir.
Oh, oke. Bisa dikatakan memang Tiongkok itu China sendiri memang jumlah penduduknya paling banyak ya Pak di dunia ini Betul, dan juga betul, tersebar di seluruh dunia ya Pak. Ya, maka dari itu betul, jurusan betul. ini memang sangat penting juga untuk didalami dan dipelajari lebih lanjut ya Pak ya. Betul, betul ya. Eh, saya beri ilustrasi saja begitu. Jumlah penduduk Tiongkok kurang lebih sekarang sekitar 1,5 miliar. Kemudian jumlah penduduk Indonesia sekarang itu ada sekitar 270-an juta. Itu kalau ditambah saja penduduk Indonesia dengan penduduk Tiongkok itu sudah seperempat penduduk bumi sendiri gitu loh. Jadi Betul betapa satu banget. potensi yang sangat luar biasa sebetulnya kalau kita bisa menjalin kerjasama yang baik gitu dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. Yes, betul. Apalagi Cina kan nomor satu ya Pak di dunia dan Indonesia nomor keberapa ya, kalau lupa aku juga. Itu memang kalau Betul. digabungin Indonesia sama China itu memang juga punya hubungan erat ya Pak dari dulu Ya, zaman dulu juga ya Pak ya. dari dulu sudah ada hubungan yang sangat erat begitu. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi ya, dengan Betul. kemajuan ekonomi Tiongkok yang sangat luar biasa, boleh kita katakan bahkan di masa pandemi ini begitu, salah satu Mm-mm. negara yang pertumbuhannya masih positif begitu ya, itu Tiongkok. Dan juga perkembangan teknologi. Teknologinya Tiongkok itu kan sekarang kalau kita lihat mulai dari kereta cepat, kemudian teknologi komputer dan lain-lain ya, termasuk misalnya online shopping begitu. Oh, di Tiongkok itu sudah sangat berkembang sekali. Jadi Betul banget. ada banyak kesempatan sebetulnya apabila kita mampu memahami bahasa Mandarin dan juga kebudayaan Tiongkok ini. Itu jadi satu kelebihan ya untuk kita. Oke, jadi memang ada demand yang kuat untuk ini ya Pak, untuk Betul, bahasa betul, dan kebudayaan Tiongkok ini dijadikan suatu ilmu pengetahuan ya Pak ya. betul, betul. Oke, menarik banget sih Pak. Oke, kita lanjut nih Pak. Aku juga lumayan kepo tentang ini. Apakah benar nih Pak, bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling sulit di antara bahasa asing lainnya? Oke, Nah ya itu mungkin gimana memang tuh banyak Pak? juga ya teman-teman yang berpikir bahwa oh ini katanya bahasa Mandarin ini susah banget gitu dipelajari Iya apa segala macam betul, gitu. betul betul. Sebetulnya yang mengatakan bahwa bahasa Mandarin itu bahasa yang paling sulit itu, saya katakan mungkin karena komponen yang dipelajari di dalam bahasa Mandarin itu lebih banyak. Kita kita buat contohnya saja dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu. Di dalam bahasa Mm-mm. Indonesia atau bahasa Inggris tidak ada nada, tapi di dalam bahasa Iya, Mandarin ada nada. Misalnya betul betul. a, nah, misalnya pa. Beda nada sudah beda arti sendiri. Nah, Ah, itu. I see. Kemudian hurufnya. Hurufnya dia kan ada huruf karakter tersendiri ya yang kita sebut hanzi ya, atau kalau Mm-mm. ya hanzi gitu. Orang biasanya menyebut kanji, sebetulnya itu hanzi ya. Nah, ini pun tidak ada di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan menggunakan Alfabet ya tulisan Pak ya. Latin, Mm-mm. alfabet begitu. Nah, kemudian juga misalnya ada ejaan Han Yipinin yang dipakai untuk memudahkan orang-orang asing belajar bahasa Mandarin. Nah, ini juga yang kemudian menjadi satu komponen yang juga harus dipelajari oleh orang-orang yang belajar bahasa Mandarin. Makanya kemudian banyak yang merasa, wah bahasa Mandarin kayaknya ini susah banget untuk dipelajari ya. Tapi sebetulnya nggak seperti itu, tidak seperti itu. Yang belajar bahasa Mandarin di Universitas Al-Azhar banyak juga yang dari nol. Saya pun dulu belajarnya juga dari nol ya, gitu. Sama sekali saya tidak Hmm. mengerti bahasa Mandarin. Baru setelah saya berkuliah, waktu itu saya kuliah di salah satu kampus di Jakarta juga, itu baru pertama kali belajar bahasa Mandarin. Dan ya alhamdulillah gitu ya, selama kita ada kemauan, ada tekad, bisa selesai, bisa berhasil juga dengan baik. Oke, jadi itu adalah bisa dikatakan sebenarnya itu agak hoax ya Pak ya. Memang susah, Iya, cuma kalau kita mau belajar ya kita ujung-ujungnya juga pasti betul. bisa ya Pak ya. Bisa, betul. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kalau aku sebagai pemula belum bisa bahasa Ah, Mandarin dan nggak tahu dasar-dasarnya itu kira-kira bakal bisa berapa lama ya Pak untuk bisa fasih dan fluence itu Pak? Tergantung. Kalau misalnya tujuan kita hanya untuk bercakap-cakap saja, begitu misalnya ya, tanpa kita Mm-mm. harus belajar huruf dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih Mm-mm. cepat juga ya. Artinya asal Mm-mm. kita belajarnya intensif, gitu ya,
itu dalam waktu misalnya 3 bulan itu kurang lebih sudah bisa bercakap-cakap yang sederhana begitu ya. Tapi kalau kita ingin belajar lebih dalam ya, termasuk misalnya mempelajari huruf-hurufnya, karena kan itu kemudian mungkin dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan kita untuk dokumentasi dan segala macam dokumen-dokumen misalnya berbahasa Mandarin. Tentu itu butuh waktu yang lebih panjang begitu. Dan itu pun yang dipelajari di Universitas Al-Azhar Indonesia di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok di sini, karena kita di sini tidak hanya belajar bahasa. Ya, jadi kita di sini belajar yang lain juga. Kita belajar juga mengenai kebudayaan Tiongkok seperti apa, termasuk alat-alat musik tradisional. Kemudian kita di sini juga ada ekstrakurikuler wushu. Kalau yang ingin mempelajari wushu, kita ada masak-masakan Tiongkok ya. Kalau suka Chinese food begitu. Nah, di sini juga jadi satu tempat untuk lebih mendalami atau bahkan lebih mengetahui sebetulnya kebudayaan-kebudayaan Tiongkok termasuk Chinese food itu seperti apa. Jadi yang dipelajari di UAI di sini sebetulnya bukan hanya bahasa, tapi termasuk kebudayaan, termasuk ya geografis, politik, masyarakatnya gitu, dan banyak hal lain. Sebenarnya kalau dibilang sulit tuh karena untuk zaman sekarang nggak sulit juga ya Pak, karena banyak juga kalau aku sering lihat ya Pak ya, banyak drama-drama Cina yang udah lagi banyak banget di zaman sekarang. Kayak dulu kan mungkin Meteor Garden ya Pak ya, sekarang udah banyak juga drama-drama yang terbaru yang bisa juga dijadikan bahan pelajaran ya Pak ya untuk yang ingin mendalami bahasa Mandarin ya. Kalau teman-teman sekarang apalagi ya dengan kondisi pandemi, kemudian semua orang akhirnya lebih banyak di rumah begitu ya, berkegiatan di rumah menggunakan gadget online begitu. Kemudian hiburan-hiburan juga sekarang banyak sekali, Netflix misalnya atau web series itu tinggal cari saja, itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Drama Cina zaman sekarang udah banyak banget Pak ya. Benar. Yes. Jadi untuk Korean nih jangan takut apakah bahasa Mandarin ini sulit atau tidak. Jawabannya itu sebenarnya tidak ya Pak, karena kita harus tidak sama sekali kalau mau belajar ya. Betul. Oke, siap. Ini kita lanjut Pak Ferry, apa aja nih Pak yang dipelajari dalam keseharian mahasiswanya nih Pak? Dan apakah bisa berkesempatan untuk interaksi langsung dengan orang Tiongkok asli? Itu gimana Pak? Jawabannya kalau untuk berinteraksi dengan orang Tiongkok asli bisa banget. Karena kami di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok UAI itu punya dosen native yang cukup banyak ya. Dalam 1 tahun kami mengundang kurang lebih 10 orang dosen native langsung dari Tiongkok yang memang secara khusus mengajarkan skill kebahasaan Mandarin dan juga kebudayaan Tiongkok. Jadi kesempatan untuk berinteraksi dengan native ya atau dengan orang yang berasal dari Tiongkok langsung itu sangat besar. Di kelas pun mereka bisa langsung berinteraksi dengan para dosen yang native ini. Dan di setiap tingkat itu kurang lebih ada mungkin sekitar 2 atau 3 kelas yang diampu oleh dosen native ya. Dan ya, kalau untuk suasana atau apa saja yang dipelajari di kelas, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa selain belajar bahasa, di sini juga kita ada banyak praktek ya, praktek-praktek kebudayaan langsung. Misalnya, teman-teman tahu upacara minum teh di Tiongkok gitu. Nah, ini dosen-dosen native kita, dosen-dosen penutur asli yang dari Tiongkok, itu biasanya mereka akan langsung mempraktikkan dengan peralatan minum teh yang demikian lengkap, kemudian prosesnya itu seperti apa untuk upacara minum teh dan yang lain-lain. Ya, jadi sangat menarik sebetulnya ya, karena belajarnya tidak hanya teori, tapi juga banyak praktek dan banyak prakteknya ya Pak ya. Banyak prakteknya, betul. Seru banget Pak kita bisa belajar tentang cara minum teh gitu ya, dan juga kebudayaan lainnya ya Pak betul, ya. Betul. Sip. Pak Ferry, aku mau izin sebentar dulu Pak untuk infoin ke Kooperian nih Pak, karena kita akan ada hadiah nih Pak untuk penanya terbaik gitu. Wow, terima kasih. Dari UAI loh Pak. Gitu. Jadi untuk Kooperian nih jangan lupa tanyakan pertanyaan yang
bagus-bagus, nanti untuk orang penanya terbaik akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing akan mendapatkan Rp75.000 ya. So nanti untuk infonya akan Wow. kita infokan di akhir sesi live ini gitu. Yes, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Kuperian juga nih Pak yang nanya ke Bapak nih gitu. Siap, Seperti siap. itu. Oke, lumayan ya Pak ya buat beli takjil ya Rp75.000 Wah, ya. lumayan banget. Bisa traktir temen itu. Betul banget. Sip. Kita lanjut nih Pak ya. Siap. Ya. Oke. Ini mungkin banyak juga nih Pak yang orang di luar sana masih agak bingung nih Pak. Kalau untuk masuk ke jurusan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok ini, apakah harus mengikuti kursus bahasa Mandarin dulu gitu Pak? Atau memang boleh langsung masuk aja gitu? Itu gimana Pak menurut Pak Ferry? Oke, jadi tidak harus sudah punya dasar untuk kemudian masuk ke prodi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok di UAI. Itu dari setiap angkatan itu kurang lebih mungkin ada sekitar 80% yang memang belajarnya dari nol. Oh, Jadi oke. kita dan justru biasanya dosen-dosen kami di sini, kami sendiri di sini ya, justru merasa kalau belajar dari nol itu akan jauh lebih mudah gitu untuk mengajarkan yang paling standar untuk bahasa Mandarin tersebut. Karena kalau misalnya sudah pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya begitu, tapi kita tidak tahu bahasa Mandarinnya apakah pelafalannya itu betul atau salah begitu misalnya, dan ternyata sudah terbiasa dengan pelafalan yang salah itu biasanya agak sulit untuk diperbaiki. Jadi sangat-sangat tidak masalah jika belajar di prodi bahasa Mandarin dan Tiongkok UAI tapi tidak memiliki dasar bahasa Mandarin. Itu nggak apa-apa sama sekali. Ya. Oke. Dan hampir sebagian besar memang tidak memiliki dasar ya. Oh, oke. Jadi bisa dikatakan kalau memang belum ada dasarnya, jadi ilmu yang diserap juga akan lebih ori ya Pak ya gitu. Maksudnya kayak Betul. nggak ada distraksi dan sebagainya Betul. ya gitu. Original kan? Oke, Original ya. iya ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, boleh nggak Pak apa ya, biar Kuperian tahu juga gimana sih bahasa Mandarin itu, dari Bapak boleh menyebutkan kata-kata Mandarin atau gimana gitu. Ajarin aku juga, aku Oh belum ya. tahu juga nih Pak. Oke, Mungkin misalnya ya. yang beda nada, beda arti itu kan ada juga seperti itu ya Pak ya. Betul ya, betul. Oke, Gimana tuh Pak? misalnya gini, kalau kita ingin permisi atau numpang lewat gitu, misalnya ke orang lain, itu kita biasanya mengatakan Qing Wen. Xingwen. Qing Wen. Qing Wen. Xingwen. Wen-nya itu Oh, dibentak. Itu artinya kita oh, numpang tanya atau permisi begitu. Tapi kalau kita oke. salah nada, kita Mm-mm. ngomongnya Qing Wen, misalnya Qing Wen. Xingwen. Iya, iya, iya. Wen itu artinya mencium. Jadi kalau Qing Wen itu minta cium. Makanya jadi bisa Oke. dibayangkan kalau kita salah Iya, iya, nada, iya, iya, iya. maksudnya mau nanya gitu. Nanya Iya, orang iya, misalnya, iya. maaf, kalau mau ke UAI jalannya gimana ya gitu. Tapi dia ngomongnya Qing Wen gitu. Nanti orangnya bingung, ini minta Iya, cium nih iya, gitu. iya. Gitu. Itu bisa berapa Itu ya, itu Pak ya? betul. Itu contoh yang nadanya salah kemudian artinya juga berbeda. Juga Oh, ada oke. misalnya Mai, Mai itu Mai. artinya membeli, nada Oh, tiga, oke. Mai. Mai. Tapi ada Ya, juga oke. Mai, ada juga Mai. Mai. Mai itu Oke. artinya Mai. menjual. Jadi kalau kita salah Hmm. ngomong, maksudnya begini, saya mau beli sayur, saya mau beli sayur, Ya. saya mau Mai, sayur, ngomongnya dibentak Mai, itu artinya Mai. jual. Iya, Jual. jadi orangnya Oke. pasti bingung tuh. Aduh, ini mau beli apa mau Atau mau jual gitu. jual gitu ya. Ya. Oke, Jadi menarik, seperti menarik, itu. menarik. Nah, Oke, menarik banget nih Kuperian nih. Kalau Kuperian mau dalamin lagi bahasa Mandarin ini ya, gitu. ya. Sip, sip. Oke. Jadi memang untuk yang pemula juga tidak harus belajar dan punya dasar ilmu yang khusus ya Pak untuk masuk ke Tidak jurusan harus ini ya ya, Pak tidak ya. harus. Iya, betul. Oke, 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 oke. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan Siap, selanjutnya. silakan. Oke, sip. Nih Pak, gimana sih Pak tugas dan ujiannya untuk mahasiswa jurusan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok di UAI? Oke.
Baik. Untuk tugas dan ujian di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok UI itu ada banyak macam ya. Memang masing-masing dosen itu memberikan penugasan dan bentuk ujian yang berbeda-beda, tergantung karakter mata kuliah yang diajarkan juga. Tapi memang sekarang ini banyak sekali tugas atau mata kuliah yang diberikan itu bentuknya project ya. Jadi misalnya ada mata kuliah penerjemahan bahasa Mandarin Indonesia atau Indonesia Mandarin begitu. Nah, nanti dosen tersebut bisa memberikan satu lagu gitu, misalnya lagu Pamungkas, misalnya lagu yang To The Bone, misalnya yang lagi populer nih sekarang nih, ya, lagi ngehits gitu misalnya. Ya, itu nanti diminta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin oleh siswa tersebut, biasanya secara berkelompok begitu, dan dibuatkan juga video klipnya gitu. Nah, jadi proyek-proyek seperti itu yang diberikan. Atau bisa juga misalnya kalau mata kuliahnya adalah kemahiran berbicara, mungkin seperti sekarang, seperti saya menghadapi Mbak Will gitu, tapi saya bertanya dalam bahasa Mandarin, kemudian siswa tersebut langsung menjawab di dalam bahasa Mandarin juga. Kalau di Inggris conversation kali ya Pak ya. Betul, conversation class ya, betul. Oke, siap. Oke, berarti untuk tugasnya ini seru-seru banget ya Pak ya. Nggak ada menurut aku kayak tugasnya nggak pusing-pusing kayak harus ngitung lah, harus apa gitu ya. Ini lebih ke project base ya Pak ya untuk tugasnya. Ya, mungkin nanti kalau teman-teman Kuperian ingin tahu lebih lanjut gitu, nanti di akhir acara juga disebutkan ya, itu kita ada YouTube juga Prodi Bahasa Mandarin UAI. Di situ ada banyak sekali video-video project yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas akhir ataupun sebagai ujian ya untuk mata kuliah tertentu. Iya, jadi ada misalnya tutorial untuk make up gitu misalnya. Tapi dia ngomongnya pakai bahasa Mandarin gitu. Wah, lucu banget ya Pak ya, seru banget juga ya. Kayak bahasa Mandarin gitu. Oke, sip. Aku belum pernah sih Pak. Belum pernah juga. Nanti boleh sambil dilihat juga nanti ya di YouTube-nya. Oke, siap. Jadi memang tugasnya tuh seru-seru banget ya Kuperian ya. Jadi nggak perlu takut akan susahkah tugasnya di sastra Mandarin ini. Jawabannya tidak ya Pak, karena tugasnya itu memang beneran seru banget ya Pak ya, dan juga kayak nggak kerasa mungkin ini kayak bukan tugas gitu, tapi kita kayak menyalurkan hobi kayaknya gitu ya Pak ya. Fun. Yes, fun. Betul. Kalau yang hobinya memang make upan ya udah sekalian aja bikin tutorial make up. Kalau yang hobinya nyanyi gitu ya udah dia bikin videonya nyanyi. Oke, siap. Oke. Siap, kita lanjut nih Pak. Ini mungkin banyak juga nih Kuperian yang udah nanya, dan pertanyaan ini cocok juga nih dengan yang aku punya. Apa nih Pak prospek kerjanya di sastra Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok ini? Dan juga bagaimana dengan peluang kerja yang terbuka di saat ini dan juga di masa mendatang? Jadi ya ini pertanyaan yang sangat baik juga ya, dan mungkin menjadi salah satu alasan atau motivasi terbesar dari para siswa yang kemudian memutuskan untuk belajar di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, terutama di UAI ini gitu. Karena memang saat ini masih berhubungan dengan kemajuan Tiongkok di berbagai bidang gitu, dengan sendirinya kemudian hubungan Tiongkok dengan negara-negara lain menjadi lebih intens, dan akhirnya banyak dibutuhkan orang-orang yang mampu mengerti bahasa dan kebudayaan Tiongkok untuk bisa menjembatani kerjasama tersebut. Nah, untuk di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok UAI sendiri, itu saya berani sampaikan bahwa mungkin lebih dari 90%, mungkin 95% siswa di UAI bahkan dari sebelum lulus, dari sejak mereka mulai menulis skripsi itu sudah mulai bekerja, sudah di-booking oleh perusahaan-perusahaan. Ada yang menjadi penerjemah, ada yang menjadi pengajar ya di lembaga kursus, atau misalnya menjadi pengajar privat begitu. Ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang kebetulan waktunya tidak terlalu strict ya, karena mereka juga hanya menulis skripsi begitu. Jadi lebih banyak kesempatan untuk itu. Dan bidangnya sangat luas sebetulnya. Alumni-alumni kita
alumni-alumni kita ada yang bekerja di Konsulat Jenderal RI di Shanghai sekarang itu ada. Kemudian ada yang bekerja di media-media, baik itu televisi ataupun surat kabar. Ya, saya sendiri dulu dari media, saya dulu jurnalis, saya sempat di radio, di koran, di TV juga, begitu. Jadi bidangnya sangat luas. Kemudian yang menjadi ASN atau PNS juga banyak sekali di imigrasi, di Departemen Keuangan, di Departemen Pekerjaan Umum, begitu. Itu sekarang banyak sekali dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Atau mungkin teman-teman Kuiperian juga sekarang ya, yang misalnya notice gitu kalau ada iklan-iklan lowongan pekerjaan gitu, pasti dibutuhkan misalnya bla 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 bla, mampu menguasai bahasa Mandarin misalnya, atau bahasa Inggris dan bahasa Mandarin misalnya gitu. Aku ngalamin itu soalnya Pak. Nah kan? Iya, aku jujur aja, aku juga dari sastra kan. Kebanyakan kalau apply kerjaan itu sebagai translator, kebanyakan itu di laman kerjaannya itu kebanyakan untuknya jurusan Mandarin, sastra Mandarin. Betul. Karena memang banyak banget perusahaan-perusahaan China yang di Indonesia ya Pak ya, dan harus dibutuhkan translator, interpreternya bahasa Mandarin ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah mencapai level tertentu ya kebahasaannya, kemudian misalnya berani untuk menjadi simultaneous interpreter begitu misalnya untuk conference atau seminar tertentu begitu yang skalanya juga sudah internasional. Wah, itu luar biasa sekali karena sampai sekarang itu masih sangat jarang di Indonesia ya. Yes, betul banget Pak, betul banget. Yes. Dan juga kalian juga bisa misalnya kalau mau keluar negeri juga nggak takut ya Pak ya. Kalau mau kerja di luar negeri karena bahasa Mandarin itu bener nggak nih Pak? Merupakan salah satu bahasa yang wajib dikuasai oleh masyarakat di seluruh dunia selain bahasa Inggris. Betul nggak Pak? Betul. Yang penggunanya paling banyak di seluruh dunia. Bahkan lebih banyak daripada bahasa Inggris. Sebetulnya bukan karena penduduknya lebih banyak begitu ya. Memang penduduk Tiongkok nomor 1 di seluruh dunia begitu. Tapi juga karena sebetulnya kemajuan tadi ekonomi Tiongkok yang kemudian mereka berinvestasi di mana-mana sampai di Afrika di mana begitu. Akhirnya ya sekarang bahasa itu menjadi bahasa Mandarin ya itu menjadi satu kebutuhan dalam dunia kerja begitu yang menjadi satu kelebihan yang sangat baik sekali untuk siswa terutama yang mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Oke. Sip. Jadi untuk Kuiperian nih yang mau mendalami bahasa dan kebudayaan Tiongkok itu nggak perlu takut ya Pak ya, nggak perlu takut nanti. Kebanyakan juga nih Pak ada yang underestimate tentang jurusan sastra gitu. Jadi apa sih nih? Kok ngambil jurusan sastra nanti jadi apa sih ke depannya gitu? Itu banyak loh Pak di luar sana yang punya stigma seperti itu. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak paham bahwa untuk berhubungan, apalagi kalau sudah skalanya internasional, itu kan yang dibutuhkan bahasa. Pasti mau tidak mau butuh orang bahasa. Sekarang misalnya satu perusahaan dari Tiongkok investasi di Indonesia, presiden direkturnya dengan presiden direktur dengan perusahaan di Indonesia, dua-duanya nggak bisa, yang satu nggak bisa bahasa Inggris, yang satu nggak bisa bahasa Mandarin. Butuh orang yang bisa berbahasa Mandarin untuk menjembatani itu. Iya kan? Pada akhirnya kemudian dibutuhkan juga. Atau misalnya sekarang menjadi reporter televisi misalnya, karena hubungannya juga sudah semakin luas, apalagi kalau di dunia broadcast begitu misalnya, biasanya ada desk khusus. Pada saat kemudian itu berhubungan dengan desk Arab misalnya, mungkin yang dibutuhkan orang-orang yang berbahasa Arab. Tapi pada saat kemudian dibutuhkan, oh ya ini desknya berbahasa Mandarin, itu butuh juga orang-orang yang berbahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Betul. Karena atau mungkin misalnya, gimana Pak? Ya, atau misalnya kalau yang tadi saya sampaikan ada alumni kita yang bekerja di keimigrasian misalnya. Ada juga kan yang misalnya menyalahi aturan-aturan keimigrasian, kemudian butuh orang-orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Mandarin untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari Tiongkok itu. Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai skill bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ya. Karena walaupun Inggris itu bahasa internasional, tapi kalau misalkan kita bisa bahasa
negara tersebut kayak lebih gampang ya Pak ya untuk Betul, komunikasinya betul, ya. betul, betul, Yes, betul. yes, Dan yes. sebetulnya di Asia sendiri begitu ya, kalau misalnya teman-teman Quakerian mungkin ada yang sudah pernah pergi ke beberapa negara juga di Asia saja gitu misalnya ya. Pada saat kita berkunjung ke satu tempat wisata tertentu atau satu toko-toko tertentu begitu, itu Mm-mm. kalau kita nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris misalnya, kemudian kita bisa bahasa Mandarin, kita coba untuk ngomong dalam bahasa Mandarin, itu banyak juga yang kemudian mereka sudah bisa berbahasa Mandarin juga. Oke, memang bahasa Mandarin dan pengaruh dari China itu kuat juga di dunia ini ya, Pak. Betul, betul. Oke, siap, 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 siap. Oke, kita lanjut ya, Pak ya, ke pertanyaan Silakan, silakan. selanjutnya. Ini terkait tentang fasilitas yang ada di jurusan bahasa dan kebudayaan Tiongkok. Oke. Di UI sendiri gimana, Pak, fasilitasnya, Pak? Oke, untuk di program studi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok di UAI, kita alhamdulillah sekarang itu kita punya satu pusat bahasa Mandarin ya, PBM ya, atau kalau di dunia internasional itu disebut dengan Confucius Institute ya. Itu merupakan Hmm, kerjasama dari dua pemerintah, pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Di Indonesia seluruhnya ada 8 pusat bahasa Mandarin sekarang, dan di Jakarta hanya ada satu-satunya di Universitas Al-Azhar Indonesia. wow. Nah, ini menjadi satu kelebihan yang sangat luar biasa gitu. Kami juga bersyukur bahwa kami memiliki pusat bahasa Mandarin di sini. Nah, apa kelebihannya Mhm. dengan adanya pusat bahasa Mandarin? Pertama, itu tadi bahwa kami bisa mendatangkan lebih banyak dosen-dosen native atau penutur asli untuk mengajar baik di pusat bahasa Mandarin maupun di program studi bahasa Mandarin. Dan Mhm. yang kedua, fasilitas kami memiliki lab bahasa sendiri, begitu. Kami Hmm, memiliki perpustakaan sendiri yang oke. sangat mendukung untuk pembelajaran. Dan juga Hmm, kita di sini punya namanya Pustaka Kebudayaan Tiongkok ya. Dan ini juga merupakan satu-satunya yang termasuk paling lengkap ya. Itu berisi tentang segala sesuatu atau segala informasi mengenai Tiongkok dalam berbagai bidang, baik teknologi, pendidikan, komunikasi, kemudian kebudayaan dan lain-lain. Dan itu bahasanya tidak hanya hmm. bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris juga. Ada, oh oke, macam-macam ya Pak ya, nggak Mandarin Betul. aja Jadi ya. kalau teman-teman Kuiperian misalnya ternyata sedang melakukan penelitian tentang Tiongkok atau pengen tahu Tiongkok tuh sekarang kayak apa sih kemajuannya, silakan datang ke UAI. Di lantai 2 Wai, kita itu ada oke. namanya Pustaka Kebudayaan Tiongkok. Hmm, Itu berbagai macam informasi terbaru mengenai Tiongkok ada di situ. oke. Itu Dan satu gratis nggak tuh lagi Pak? sebetulnya gratis dong, Oh, gratis oke, nggak perlu bayar. gratis. Tuh gratis Cuma ya memang teman-teman kalau ya. kalau untuk meminjam buku mungkin dibutuhkan ada misalnya seperti KTP atau apa segala Kartu ya pengenal untuk ya. ya kartu Untuk pengenal karena jaminannya Pak ya. untuk jaminan betul. Mm-mm. Nah, dengan adanya pusat bahasa Mandarin tadi, sebetulnya yang lebih apa ya, lebih utama itu bahwa kita bisa merekomendasikan lebih banyak mahasiswa untuk belajar ke Tiongkok, baik untuk belajar Hmm, 6 bulan, 1 tahun, atau untuk S2 maupun S3. Dan itu banyak sekali. Tahun oke, lalu kami mengirimkan ada 17 orang ya, itu full beasiswa ya ke oke. Tiongkok untuk belajar selama 1 tahun. Dan setiap tahun itu kurang lebih ada belasan mahasiswa ya belajar selama 2 semester dan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Tiongkok. Oh, oke. Tapi Ya. apakah nanti ada tes-tesnya gitu ya pasti Pak ya? Atau Ada, memang ya. oke, Ada regulasinya gimana tuh Pak? dari internal kita sendiri di sini sebetulnya ada apa seleksi terlebih dahulu juga untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang layak atau tidak layak untuk bisa ikut melamar beasiswa tersebut. Nah, yang paling utama Hmm, memang persyaratan paling awalnya itu paling dasar adalah HSK. Jadi ada tingkat HSK tertentu. HSK ini sama apa tuh seperti Pak TOEFL dalam HSK? bahasa Inggris. Ya, Oh, HSK oke. itu Hanyu Shuiping Kaoshi ya. Aduh, apa Itu tuh Pak? itu proficiency test untuk bahasa Mandarin, mirip seperti TOEFL di dalam bahasa TOEFL. Inggris. Ya, dan ini internasional ya, bukan institusional, tapi betul-betul Oke. internasional yang bisa dipakai dimanapun. Dan tesnya bisa I see. dilakukan di pusat bahasa Mandarin kita juga. Nah, persyaratannya biasanya Oke. yang paling utama itu setelah mencapai tingkat
HSK tertentu. Untuk 1 tahun kita butuh minimal HSK 3. Nah, jadi saat para siswa tersebut, mahasiswa sudah bisa mencapai HSK 3, itu kami mengizinkan para siswa untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Oh, oke. Sip, sip. Ya. Kalau HSK itu Pak, levelnya kayak gimana sih Pak? Kan mungkin kalau TOEFL kan yang di atas 600 gitu. Kalau Iya, HSK ini iya. kayak gimana Pak tingkatannya Pak? Kalau sekarang, HSK yang masih berlaku sekarang itu ada 6 level ya. Level 1 dan 2 itu kita bisa anggap level beginner, kemudian level 3 dan 4 itu level intermediate, dan level 5 dan 6 itu level untuk advance. Nah, untuk persyaratan lulus di UAI sendiri, minimal harus lulus HSK 4 baru bisa dinyatakan lulus untuk di program studi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Oh, oke. Jadi ada 6 level ya teman-teman ya. Ingat-ingat ya. Oke. Lengkap juga ya Pak ya UAI ya. Fasilitas bahasanya, terutama bahasa Tiongkok ini ya. Betul. Wah, keren banget. Nanti aku kapan-kapan main deh Pak ke UAI. Silakan. Sangat terbuka. Hubungi kita dulu, nanti ditemani. Oke. Aku dan teman-teman Kuiper lainnya main ya Pak ya. Boleh ya? Siap. Oke deh, siap. Kita lanjut ya Pak Ferry ya ke pertanyaan silakan. selanjutnya nih Pak. Tadi kan udah ngomongin tentang fasilitasnya nih Pak. Nah, kalau untuk keunggulannya sendiri apa sih Pak dari jurusan bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok UAI ini? Oke, jadi mungkin tadi sebagian sudah saya sampaikan juga. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh program studi bahasa Mandarin UAI itu bahwa kita memiliki pusat bahasa Mandarin, ya, pusat bahasa Mandarin Universitas Al-Azhar Indonesia, atau kalau di dunia internasional disebut Confucius Institute, yang secara otomatis kemudian kita bisa lebih banyak merekomendasikan siswa-siswa kita untuk belajar ke Tiongkok, baik itu untuk 6 bulan, 1 tahun, untuk S2 maupun S3. Nah, kemudian kami juga Pusat Bahasa Mandarin ini bekerja sama dengan Fujian Normal University. Nah, kerjasama dengan Fujian Normal University di kota Fuzhou ini itu sangat luar biasa, memberikan manfaat untuk mahasiswa kami. Misalnya begini, kami juga mengadakan kegiatan summer camp atau winter camp, gitu ya. Kalau winter camp biasanya di bulan Desember sampai akhir Desember sampai dengan awal Januari. Kemudian kalau summer camp itu biasanya sekitar bulan Juli, Agustus begitu. Nah, cuma memang karena kondisi pandemi, sekarang kita belum melaksanakan kembali ya kegiatan summer camp maupun winter camp tersebut. Nah, kemudian kita memiliki dosen-dosen native yang boleh dibilang cukup banyak dan sangat sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Jadi dosen native yang dikirimkan ke Universitas Al-Azhar Indonesia melalui Pusat Bahasa Mandarin itu merupakan dosen-dosen yang memang majornya atau bidang ilmunya adalah pengajaran bahasa Mandarin untuk orang asing. Ya, jadi teaching Chinese to speakers of other languages. Jadi bisa dibayangkan mereka betul-betul memang sekolahnya, bidangnya, jurusannya memang pengajaran bahasa Mandarin untuk orang asing. Nah, untuk beberapa dosen, misalnya ada dosen yang khusus untuk mengajarkan olahraga, gitu. Ada juga yang memang bahkan masternya itu betul-betul spesifik wushu misalnya. Dia memang bidang wushu. Iya, masternya wushu. Iya, jadi bukan orang, maksud saya bukan sembarang orang dari Tiongkok gitu ya yang kemudian bisa bahasa Mandarin asal ngajar atau bisa wushu asal ngajar, tapi memang dosen-dosen yang sangat kompeten di bidang mereka. Oke. Oke, ini Pak, aku mau kepo dikit juga nih Pak. Tadi yang tentang exchange tadi itu kan katanya ada setiap tahun ada dikirimkan ke China itu. Itu untuk beasiswanya full coverage atau gimana ya Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, jadi beasiswanya full coverage, ya, termasuk biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, dan bahkan dapat uang saku ya. Dapat uang saku itu kalau untuk yang program 6 bulan atau 1 tahun itu kurang lebih sekitar 2.500 yuan, itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 juta rupiah ya. Nah, tapi memang untuk dokumen-dokumen pribadi seperti paspor itu dipenuhi sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
kemudian visa untuk keberangkatan juga dipenuhi sendiri oleh dosen yang bersangkutan, dan tiket pesawat internasional pulang pergi itu dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa yang bersangkutan. Tapi ya. selama kemudian mahasiswa tersebut sudah sampai ke Tiongkok, belajar selama 1 tahun di Tiongkok, itu semua biaya-biayanya sudah ditanggung. Jadi biaya pendidikan ditanggung, biaya tempat tinggal ditanggung, kemudian masih dikasih uang saku juga. Oke, termasuknya lumayan banget lah Pak ya. Lumayan Yang banget. didapatkan oleh mahasiswa itu ya. Betul. Oke, Dan sebetulnya yang paling utama sebetulnya pengalaman internasional ya. Karena pada saat kita kemudian berhasil mendapatkan beasiswa tersebut, itu kan termasuk kegiatan pertukaran internasional ya. Kita akan belajar bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa asing dari seluruh dunia. Ya. Yes, Jadi betul juga sih. itu sangat luar biasa sih menurut saya, pengalaman yang sangat luar biasa. Ilmu dan pengalamannya ya Pak yang paling penting ya Pak ya. Oke, nih Pak aku agak kepo nih Pak, di komentar ada yang bilang Laoshi. Laoshi itu apa ya Pak? Oh, Laoshi itu guru sebetulnya ya. Laoshi itu guru ya. Oh, kalau si itu dibaca se ya Pak ya? Betul. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kalaupun misalnya ada tulisan Latinnya ya dalam bentuk Latin, itu sebetulnya ejaan Hanyu Pinyin yang tulisan dan cara membacanya pun sebetulnya juga agak berbeda. Gitu. Mungkin tulisannya sepertinya Laoshi gitu ya, tapi dibacanya Laoshi gitu. Oke, siap. Wah, aku jadi banyak tahu juga nih tentang pronunciation di bahasa Mandarin. Betul, iya. Kayaknya kalau sering-sering live nanti udah langsung bisa deh. Langsung bisa ya, Pak ya? Oke, wah hebat banget nih. Oke, sip. Pak Ferry, kita boleh langsung lanjut aja Pak ke pertanyaan dari audiens, boleh kah? Silakan. Oke, karena udah banyak juga nih Pak dari audiens kita yang bertanya tentang jurusan sastra Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Silakan. Oke, ini dari pertanyaan yang pertama. Ada dari Wahyu Pradana Wahyono nih. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Bahasa Mandarin sama tulisan Mandarin ya, apakah harus dipelajari secara bersamaan atau yang mana dulu yang paling mudah Pak dipelajari? Itu gimana Pak? Oke, bahasa dan tulisan sebetulnya ini menjadi satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan begitu. Tapi sekarang banyak orang cenderung belajar sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya begini, saya hanya ingin bisa ngomong bahasa Mandarin yang sederhana. Misalnya karena di tempat kerja saya ternyata pimpinan saya atau bos saya orang dari Tiongkok gitu loh. Aduh saya kesulitan nih, dia juga nggak bisa bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Mandarin. Saya pengen bisa bahasa Mandarin tapi pengennya sih yang percakapan aja. Nah kalau seperti itu kondisinya bisa saja kalau kita memang ingin mempelajarinya tidak dengan tulisan Hanzi tadi begitu ya. Tapi lebih menekankan kepada conversation-nya ya gitu. Mungkin itu bisa lebih cepat ya. Tapi memang sebaiknya tentu dipelajari dua-duanya gitu. Karena kalau dua-duanya dalam banyak hal belajarnya juga mungkin jadi lebih tepat. Kemudian kita juga jadi betul, dan kita juga jadi lebih memahami budayanya juga. Karena contohnya begini ya, di dalam huruf-huruf Mandarin ya, di dalam huruf Han itu, Hanzi itu sebetulnya semuanya filosofis sekali. Ya. Jadi pada saat kemudian kita belajar huruf-huruf Hanzi itu, kita mengetahui, oh sejarah Tiongkok tuh dulu seperti ini, begitu misalnya. Oh dulu tuh Tiongkok begini, begitu. Oh orang-orang Tiongkok tuh ternyata begini, gitu. Jadi dalam banyak hal justru sebetulnya belajar bahasanya saja maupun belajar hurufnya juga itu justru membantu untuk lebih cepat belajarnya, gitu. Lebih cepat memahami. Oke. Ya. Jadi bisa terjawab ya untuk Wahyu Pradana. Yang penting itu kamu butuhnya apa dulu nih untuk kebutuhan kamu, conversation-nya dulu kah, atau memang ingin mempelajari filosofi dari makna tulisannya. Nanti untuk selanjutnya bisa disesuaikan ya Pak dengan kebutuhan masing-masing orang, gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita lanjut. Sama-sama. Pertanyaan dari Tia_Widianti. Izin bertanya Pak, bagaimana sih tips mempelajari bahasa Mandarin bagi
seseorang dengan daya ingat yang rendah katanya Pak. Oke. Gimana tuh Pak tipsnya? Bagaimana cara mempelajari bahasa Mandarin untuk Mungkin seseorang yang daya ingatnya lebih rendah? tips ya kali ya Pak, lebih ke tipsnya kali ya Iya, Pak. sebetulnya mungkin begini kali ya. Saya yakin sebetulnya bukan karena daya ingat rendah atau bagaimana begitu ya. Kadang-kadang kita memang karena sudah terlalu banyak yang diurus begitu atau terlalu banyak yang dipelajari. Pada saat kita mempelajari hal baru itu kemudian terasa jadi kayaknya aduh ini kok ini apa cepat banget lupa sih kayaknya. Aduh kok ini cepat banget lupa begitu ya. Sebetulnya saya yakin sebetulnya nggak seperti itu juga. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya berusaha mencari metode yang paling saya sukai untuk belajar bahasa Mandarin itu. Misalnya, saya senang lagu-lagu, saya senang menyanyi. Oh, saya belajar bahasa Mandarin melalui lagu, misalnya gitu. Oke. Itu akan jauh lebih cepat diingat. Atau misalnya, saya senang nonton film, gitu. Atau nonton series, gitu ya. Nah, itu kita coba nonton series yang berbahasa Mandarin. Karena dengan sendirinya, lama-lama akan terbiasa. Ya, terbiasa mendengar orang berbicara dalam bahasa Mandarin, nada juga kemudian terbiasa, oh ternyata orang kalau ngomong ni hao, misalnya ternyata ni hao gitu misalnya. Atau ya nadanya jadi lebih tepat atau lebih natural. Jadi Betul. boleh dicoba dicari hal apa yang membuat kita tertarik dengan bahasa tersebut. Bahasa tersebut. Oke, Betul. siap. Oke, aku pernah coba juga nih Pak, aku dengar lagu bahasa Mandarin, terus aku cocokin dengan liriknya, ternyata dibacanya beda ya dengan di liriknya. Betul, Dan dari betul. situ Memang kita dibacanya bisa tahu beda. juga cara pronunciation-nya, oh, ternyata seperti ini nih yang benar. Gitu. Betul. Wah. Dan sekarang sebetulnya medianya banyak sekali ya. Kalau teman-teman buka Google saja gitu misalnya ya. Misalnya kita tidak tahu pelafalan bahasa Mandarin yang betul itu misalnya itu se atau she atau apa begitu misalnya ya. Itu kita bisa mengetik ejaan yang betul di Google ya. Dalam apa kalau kita sudah mulai belajar bahasa Mandarin misalnya sedikit ya walaupun baru belajar sedikit itu kan nanti kita ketik keluar huruf Mandarinnya itu nanti ada tanda apa speakernya itu kita bisa tekan speakernya itu ada nada dan lafal yang betul itu kita bisa ikuti juga. Atau ada banyak juga aplikasi sekarang, banyak sekali aplikasi ya. Pleco gitu Pak. Misalnya ya, Duolingo untuk belajar bahasa Mandarin. Itu sangat membantu sekali, betul. Dari series TV juga banyak apa ya, Netflix, dari Viu, drama-drama Cina banyak sekali, betul. Ya, dulu saya belajar bahasa Mandarin itu dengan cara menyewa dulu DVD ya. DVD bahasa Mandarin series gitu ya, saya sewa yang sampai ada 30 episode atau 40 episode begitu. Itu saya pelajari untuk membiasakan diri saya mendengar orang-orang berbicara bahasa Mandarin atau kebiasaan dalam berbicara bahasa Mandarin itu seperti apa. Karena saya sendiri dulu belajar bahasa Mandarin dari nol dan di keluarga saya juga tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin kecuali saya sendiri. Jadi kita harus menciptakan lingkungan untuk mempraktikkan bahasa tersebut. Baru insya Allah kita bisa bisa ada kemajuan dalam berbahasa tersebut. Nah, cara menciptakan lingkungan untuk berbahasa tersebut bagaimana? Salah satunya tadi mencoba menonton siaran-siaran TV berbahasa Mandarin, baik itu series, film, atau mendengar lagu gitu misalnya. Betul. Ya, banyak cara ya Pak ya, banyak cara yang menyenangkan untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Tenang aja nih Kuperian. Jadi nggak ada tuh yang namanya oh saya udah ingat rendah, nggak ada sebenarnya tuh karena kita belum tahu aja tools yang caranya aplikasikannya seperti apa ya Pak ya. Betul. Oke, semoga terjawab ya untuk Tia_Widianti ya. Oke, kita lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Yurma.s. Untuk KKN atau magangnya biasanya jurusan Mandarin ini di mana ya Pak? Apakah di kantor kebahasaan tertentu gitu atau gimana ya Pak? Oke, baik. Untuk KKN atau magang, kebetulan di Al-Azhar juga ada program KKN dan program magang, begitu ya.
Untuk program magang sendiri, mahasiswa-mahasiswa prodi Tiongkok itu banyak sekali yang magang di perusahaan-perusahaan China ya. Ada perusahaan media, ada perusahaan aplikasi, ada juga yang magang di institusi-institusi pemerintah ya. Seperti Kemlu, Kemlu itu juga menerima magang ya untuk yang berbahasa Yes, Mandarin, betul. Kementerian Luar Negeri. Kemudian LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI. Indonesia. Ya, ada juga mahasiswa-mahasiswa kami yang magang di LIPI. Dan misalnya kereta cepat Jakarta Bandung gitu ya, itu juga kan sekarang banyak sekali membutuhkan orang-orang yang memahami bahasa Mandarin gitu. Dan mereka juga sangat welcome untuk menerima siswa-siswa untuk magang di tempat mereka. Atau juga di perusahaan-perusahaan media seperti Metro TV, misalnya Metro TV kan ada siaran Yes, bahasa betul, Mandarin ya, Metro betul, betul. Xinhua misalnya, oh mereka sangat welcome sekali kalau bisa ada yang magang di tempat mereka. Yes, betul, betul. Oke, semoga bisa terjawab ya untuk Yurma.s. Ya. Ini udah mau sore juga Pak, kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan Siap, silakan, dari silakan. Kuiperian selanjutnya. Ya. Ini ada dari Maria Tania R underscore. Selamat sore, Lause, Ferry, katanya gitu. Saya Maria Tania dari mahasiswa UAI Angkatan 2020 ingin bertanya, Lause, apakah suka duka Lause saat belajar bahasa Mandarin? Ini lebih ke pengalaman Bapak sepertinya deh. Ya. Suka duka ya, suka duka. Oke. Suka duka, sukanya banyak banget, sukanya ya. Sukanya itu setelah saya belajar bahasa Mandarin, alhamdulillah saya sangat mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Pada saat saya belajar bahasa Mandarin, karena saya dari dulu tuh senang sejarah ya. Awal ketertarikan saya belajar bahasa Mandarin juga karena saya sangat senang sekali dengan sejarah Tiongkok yang begitu panjang dengan kerajaan-kerajaan, kaisar-kaisar dan dinastinya begitu. Nah, kemudian saya belajar bahasa Mandarin. Tadi saya sebutkan bahwa bahkan huruf-huruf Han itu saja, Hanzi itu saja udah sangat filosofis gitu ya. Setiap huruf itu punya arti tersendiri. Itu membuat saya semakin merasa tertarik untuk belajar lebih. Saya beri contoh misalnya begini. Huruf kan melihat di dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari 2 karakter sebetulnya. Karakter tangan, ya, shou, kalau yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, Maria mungkin sudah belajar ya, Maria Tania. Jadi shou itu artinya tangan, dan mu artinya mata. Dan bentuknya itu, hurufnya itu, saya coba tuliskan ya di sini ya. Boleh Pak, sekalian Ya, belajar teman-teman juga biar Pak. bisa lihat, ya. Oke, saya coba tuliskan ya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Iya. Ya, ini Saya nggak tahu sih Pak yang artinya tadi apa. saya sampaikan ya, ini adalah kan. Kan artinya melihat. Dia terdiri dari 2 karakter sebetulnya. Yang ini artinya tangan, shou. Yang ini artinya mu, artinya mata. Bentuknya seperti mata. Nah, kalau diperhatikan, tangan itu ada di atas mata. Kan kalau orang melihat kan begini ya dulu ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin kita pelajari sebetulnya, oh ternyata setiap huruf itu juga punya cerita masing-masing. Atau misalnya huruf hao, ya hao baik ya, hao baik, itu juga terdiri dari 2 karakter. 1 karakter perempuan dan 1 karakter laki-laki, anak laki-laki ya. Digabungkan, dia menjadi 1 huruf artinya baik, hao ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena zaman dulu di Tiongkok pun seorang perempuan kalau dia mempunyai anak laki-laki itu artinya baik. Karena anak laki-laki itu meneruskan marga dari keluarganya. Ya. Jadi itu termasuk salah satu yang membuat saya semakin tertarik ya, sukanya ya, karena tadi juga jadi bisa mengenal banyak teman dari berbagai negara ya, dari Tiongkok, dan tidak hanya dari Tiongkok, dari yang lain juga. Dukanya saya boleh bilang kayaknya nggak terlalu banyak ya, mungkin selain bahwa memang harus rajin gitu ya, belajar gitu. Yang lainnya sih saya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Karena memang Gitu. sukanya mempelajarinya karena memang sudah tertarik terlebih dahulu ya Pak ya.
Ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, misalnya cara untuk kita bisa lebih mudah mengingat gitu ya. Nah, cara-cara Mm-mm. seperti itu tadi. Misalnya untuk mengingat huruf-huruf Mandarin yang seperti tadi saya sampaikan, pada saat kita tahu filosofi di balik huruf-huruf itu, insya Allah itu akan menjadi sangat mudah untuk dipelajari. Kita jadi ingat gampang. Ya. Satu contoh lagi misalnya Ming, Ming itu artinya terang. Dia terdiri dari dua huruf, satu matahari, satu bulan. Pada saat matahari dan bulan digabungkan, dia menjadi satu huruf, bunyinya Ming. Matahari Ming. dan bulan digabung jadi terang gitu. Nah, Ah, itu iya contohnya juga sih. seperti itu. Berfilosofi ya, Pak ya. Betul, betul. Dan Iya, iya, hampir iya. semuanya ya ada cerita-ceritanya. Oke, oke, siap, siap. Jadi untuk Maria Tania nih bisa dikatakan Pak Ferry ini lebih banyak sukanya ya Pak ya daripada dukanya Lebih untuk banyak belajar sukanya daripada dukanya. bahasa Mandarin. Semoga Maria Tania juga seperti itu ya Pak ya. Betul, mudah-mudahan termotivasi Oke, ya, Maria Tania. oke, siap, 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 siap. Ini sudah semua nih Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya dari Siap. pertanyaan dari kami dan juga pertanyaan dari Mm-mm. audiens yang sudah kami sampaikan. Mungkin waktunya juga terbatas nih Pak, karena kita Baik, cuma 1 jam baik. ya Pak ya, karena Siap. mungkin lebih Nggak panjang terasa ya, lagi. udah hampir Nggak 1 jam terasa ya sih Pak, udah ternyata ya. satu jam iya. Betul, Ya. betul. Oke, aku mau langsung infokan saja Pak, boleh Pak untuk pemenang yang mendapatkan 75.000 Silakan, rupiah? silakan. Oke, Yeay. yeay. Oke, untuk pemenang pertanyaan terbaik yaitu yang pertama ada dari Wahyu Pradana Wahyono. Ingat-ingat ya. Wow, Terus ada selamat, dari selamat. Tia underscore Widianti. Dan juga yang terakhir itu dari Yeay. Maria Tania R underscore. Oke, Wow, selamat untuk para selamat ya. pemenang. Oke, jadi untuk para pemenangnya jangan lupa ya buat DM ke Kuiper Kampus dengan format tulisan, Kak, saya pemenang sesi IG Live bersama UAI yang bahas jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Itu ya. Oke, Ya, dijelaskan kamu menang dari sesi yang mana dan juga nanti di situ tim kami akan balas untuk ngasih tahu info lebih detailnya apa aja untuk pengambilan hadiahnya ya. Oke, sip. Terima kasih untuk Pak Ferry atas waktunya. Aku jadi terima banyak kasih juga. banget Terima kasih juga pengetahuan tentang ya. bahasa Mandarin yang aku cuma tahu doang sih. Cuma akhirnya setelah dijelaskan oleh Pak Ferry, akhirnya tahu lebih banyak. Mungkin Kuperian Kalau pun seperti itu ya. betul, kalau WA ini udah tahu dong sebelumnya, Mbak Tahu Willy. tahu Pak Aini, Xie, gimana nggak Pak Xie? Iya, betul, Ya, betul. ni hao ya. Ni hao, Ya, betul. betul. Aku dulu suka nonton ini sih Pak dari zaman kecil tuh Meteor Garden. Meteor Garden ya, iya, iya, betul, Iya, betul. Itu termasuk yang apa ya, yang cukup menarik ya, gitu. menarik ya. Yang sekarang ini yang lagi hits itu A Love So Beautiful. Itu Nah, pemainnya siapa ya? Aku lupa deh. Pokoknya itu yang lagi ngehits sekarang-sekarang. lagi ngehits banget ya. Ayo, Yes, teman-teman Qperian yang betul. lain juga yang mau tahu, ayo silakan dicari, Betul, di ayo googling di dicari, di Netflix. googling sambil belajar bahasa Mandarin juga ya Pak ya. Betul, betul. Oke, sip. Terima kasih banget Pak Ferry. Aku seneng banget Baik, nih bisa ketemu sama Pak sama-sama, Ferry. sama-sama, sama. Oke, Ya. untuk Pak Ferry sendiri ada closing statement nggak Pak untuk sesi live ini? Untuk teman-teman Kuperian di Eh, rumah? Baik, untuk teman-teman Qperian di rumah yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut ya informasi tentang UAI, silakan nanti mungkin akan diumumkan juga ya, kita ada sosial media program studi bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok UAI, itu ada juga Instagram, ada YouTube gitu. Silakan untuk cari tahu lebih banyak dan mudah-mudahan kalau misalnya memang ternyata ada yang tertarik untuk masuk, semester depan kita bisa ketemu ya. Terima kasih semuanya ya, Oke, Qperian terima ya. kasih Pak Ferry. Sampai jumpa di live selanjutnya Pak ya. Baik, Oke, sampai jumpa. Terima sampai kasih Mbak jumpa. Wil. Terima Aku kasih. izin untuk Ya. live ya Pak ya. Siap, siap. Terima Oke, terima kasih. kasih. Xie Pak. 谢谢，谢谢。 Oke, wah Kuperian nggak kerasa ya, kita udah hampir 1 jam membahas jurusan sastra Mandarin dan juga kebudayaan Tiongkok. Nah, ini aku mau infoin juga nih, untuk live ini nanti akan kita save di akhir sampai di akhir sesinya dan juga nanti ada pengumuman. Sebentar, oke.
Oke, nanti untuk Kuperian semua, jangan lupa ya untuk follow Instagramnya @daftaruai dan juga @Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan juga kalau yang mau tahu tentang YouTube-nya tadi yang seperti Pak Ferry sampaikan, untuk Prodi Sastra Tiongkok bisa dicek di Prodi Tiongkok UAI, dan juga untuk UAI-nya sendiri bisa dilihat di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan juga nih yang mau tahu TikTok-nya juga ada teman-teman. Ada di Universitas Al-Azhar Indonesia 10. Oke. Dan juga nih untuk ada informasi penting juga nih buat kalian yang sudah mengikuti QSE 2021 kemarin. Untuk pengumumannya, kalian bisa cek langsung di bio kami nih. Jadi kalian bisa klik aja di bio kami untuk tahu apakah kalian berhasil lolos mendapatkan beasiswa QSE 2021. Oke, terima kasih untuk Kuperian semua di rumah. Aku akhiri live-nya sore ini. Semoga bisa menginspirasi Kuperian di sore ini sambil ngabuburit ya. Oke, aku izin selamat tinggal teman-teman. Oke, bye-bye. Xie xie.